Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema obat segala macam penyakit. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Ustadz Adi Hidayat sekeluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillah. Statement Al-Quran syifa sebagai obat. Apa itu syifa? Itu dulu. Ya, apa itu syifa? Saya ingin selalu bergerak dengan pemahaman yang jelas. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita arahkan ke dasarnya dulu, ontologinya. Quran surah ke-17 Al-Isra, ya, di ayat yang ke-82 Allah memberikan statement tentang syifa di situ. Yang paling kiri agak ke tengah sedikit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Quran itu, minnya tabi'in, menunjuk pada sebagian. Nanti ayat Quran itu punya banyak keutamaan. Setiap ayatnya itu keutamaan pedomannya ke A, keistimewaannya bisa A, nanti yang lain bisa B, bisa C. Ada terkait dengan penyakit, ada terkait dengan kesuksesan, ada terkait dengan karir, dengan macam-macam. Ya, itu bimbingan yang kompleks dan sangat luas. Nah, ada sebagian ayat Quran itu yang ayatnya memberi petunjuk langsung berfungsi sebagai syifa. Ya. Wa rahmatul lil mu'minin, ada ayat lain berfungsi sebagai rahmat. Tapi ingat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin tanpa ragu. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, kaidah pertamanya jangan pernah ragu. Ya, Quran surah kedua ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran akan jadi petunjuk hudan lil muttaqin, bagi orang takwa. Syaratnya la raiba fi. Jangan ragukan sedikit pun. Anda ragu, Anda tidak mendapat manfaat. Oke, sekarang kita kembali. Apa itu syifa? Syifa sering diterjemahkan dengan obat. Ya, penawar. Syifa sesungguhnya punya arti yang lebih luas. Ya, obat itu di dalam Al-Quran, bahasa diksi Al-Quran, juga hadis, bahkan standar bahasa Arab biasa, itu setidaknya punya dua ya, diksi dari dua kasus yang terjadi. Ya. Satu, jika penyakit yang butuh obat, penyakitnya itu berupa penyakit fisik saja, secara fisikal. Misal, saya katakan sakit gigi, fisik ya, fisik saya kena, sakit perut, sakit kepala, itu penyakitnya disebut dengan daun. Penawarnya, obatnya disebut dengan dawa. Sekarang kita kembali, apa itu syifa? Baik kan? Ya, karena itu ada kalimat begini yang disadarkan pada Nabi SAW, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit fisik itu mesti punya keyakinan pasti ada obat. Syifa sesungguhnya punya arti yang lebih luas. Yang kedua, ada jenis penyakit obat itu terkait dengan fisik juga dalam Al-Quran, tapi sudah melewati batas-batas dawa. Jadi ini menggunakan obat medis standar bahasa ini susah. biasa. Bahkan sebagian mengatakan, dokter mengatakan ini nggak bisa nih, udah give up gitu kan. It's impossible, ini nggak mungkin ya, it's dah give up di sini, udah nggak mungkin kan. Atau yang kedua, penyakitnya tidak terkait dengan fisik secara langsung, tapi ada yang terkait dengan aspek-aspek psikol, ya, secara psikologis, penyakit hati, iri hati, dengki, dendam, dan itu juga berpengaruh kepada fisik, tapi sudah melampaui batas fisik. Orang iri hati kan fisiknya terganggu, kayak enak makan, kan? Ya, pusing, tidur, bahkan tidur pun masih nggak enak, ngigonya juga masih dengki juga, gara-gara kamu nih tidur, masih keluar kalimat itu, ya, nggak enak kan? Dan nggak mungkin berobat mencari dawa, nggak mungkin. Ya, silakan cek ke rumah sakit, ada poli dendam, poli iri hati, nggak mungkin. Ya, yang ada poli gigi, poli mata, kan? Ya, poli iri hati, poli dendam, nggak ada, poligami nggak ada di rumah sakit, Anda nggak mungkin menemukan itu. Ya, nah, maka penyakit yang lebih lekat kepada aspek non fisik itu seringkali diistilahkan oleh Al-Quran dengan kata maradun, ya, penyakit hati. Karena itu ketika Allah menyifati orang munafik yang hatinya bermasalah, Allah tidak menyebutkan kata daun, tapi menyebutkan kata marad. Silahkan cek di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad. Ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Hati yang di sini bukan hati fisik ya, tapi sumber kehidupan kita yang ditetapkan oleh roh. Nanti ketika fisik itu mulai sempurna selama 4 bulan jadi mudghah. Jadi kan ada 3 tahapan seperti kita ketahui ya, dari mulai di Al-Arba'in, kalau kita baca Al-Arba'in Al-Imam An-Nawawi hadis nomor yang keempat,
ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari pertama ya itu baru bentuk penyatuan perpaduan terus spermatozoa dengan ovum, thumma yakunu alaihi 'alaqah, kemudian mithla dzalika 'alaqah 40 hari kedua berbentuk zigot yang telah menempel di rahim, thumma yakunu mithla dzalika mudghah 40 hari ketiga berbentuk mudghah daging keratan. Bahkan sudah jadi bahasa sekarang ya di masa bahasan janin ya di kurikulum kedokteran saya lihat hendaknya sama mudghah ya. Nah, dalam fase ini kemudian ditiupkan roh ya wa yursalu alaihil malak dan diutus malaikat wa yu'maru bi arba'in dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Nah, saat ditiupkan roh ini itu terjadi kemudian penyatuan antara fisik dengan roh. Itu ada di Quran surah ke-15 ya ayat ke-28. Ya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masdud fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh masuk ke dalam jasad seseorang, ya, ke dalam fisik seseorang, ketika sudah masuk dia bisa bernafas kan, ada kehidupan, unsur kehidupan. Karena itu nafas terambil dari bahasa Al-Quran. Jadi begitu kemudian sudah masuk roh ke dalam jiwa, menjadi nafas namanya, berubah dari roh jadi nafas. Ya, maka dia membawa 2 potensi. Ya, ada fujur, ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, maka wa nafsi wa ma sawwaha. Jika roh sudah masuk ke dalam jiwa, jadi nafas, dan istilah manusia bisa bernafas. Tapi jangan lupa dia membawa 2 potensi. Ada potensi kebaikan, takwa, ada katalis kebaikan. Saya tidak mengatakan yang buruk. Itu katalisnya. Jadi lawannya langsung. Ya itu jujur, lawannya dusta. Ya marah, lawannya sabar. Yang sabar itu takwa, jujur itu takwa. Yang marah, yang sombong, yang bohong itu namanya fujur. Itu katalisnya. Jadi Allah menciptakan sifat marah bukan ingin membuat anak marah, tapi ingin kemudian memacu supaya yang sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana bisa ada sabar? Itu cara membacanya. Nah, di sini terjadi pergolakan. Ya. Apa kaitannya dengan itu? Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan sifat takwanya dan tidak menjadikan sifat fujurnya sebagai katalis, tapi diikuti menjadi dominan, maka jadi penyakit di hati. Itu yang disebutkan dengan marad. Itulah yang memunculkan penyakit. Ria, pamer, gitu kan? Ingin didengar orang, sombong turunannya, ya, kemudian dendam dan sebagainya. Ini marad. Marad ini dan penyakit yang sudah melewati batas fisik. Kalaupun terkait dengan fisik, nggak ada obatnya dari dawa. Yang ada hanya syifa. Maka jika ada orang tertentu yang terkena penyakit fisik yang sudah di luar batas dawa, yang medis misalnya udah nggak bisa nih, dia nggak mungkin, maka beralihlah dari dawa ke syifa. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika diuji dengan penyakit, Allah contohkan langsung supaya kita bisa meniru. Bukankah ayat ini turun ketika Nabi diuji dengan penyakit? Ya, supaya memohon kepada Allah. Jadi kan Nabi Ayyub kan divonis dengan penyakit yang tidak pernah diderita oleh orang sebelum beliau, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Yang paling menarik apa yang dilakukan? Ketika semua mengatakan nggak mungkin, lalu turun kemudian gambaran dari Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah, bukan dhamma, bukan kasrah. Ya, fathah menunjukkan sesuatu di masa lalu untuk dibuka bagi orang di masa depan. Ya, fathah itu dibuka. Itu ilmu lughahnya, saya spesialisasi di bahasa Arab. Jadi di antara makna itu fathah, kenapa ada fathah, ada rumah, ada maksud, ada makna itu. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub di masa lalu sebagai inspirasi untuk orang di masa depan. Inna rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau mulai meninggalkan opini manusia dan mulai kembali kepada Allah dengan sangat kuat spesifik memohon kesembuhan. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah, itu poinnya. Untuk ibadah. Jadi ternyata kalau ingin disembuhkan dengan cepat, arahkan kesembuhan itu untuk niat kita beribadah. Kalau cuma pengen sembuh saja, jangankan Anda yang belum beriman pun kalau sakit pengen sembuh. Terus Anda tujuannya apa dari kesembuhan itu? Kalau cuma pengen minta dunia, apa dengan sakit belum cukup menjadikan Anda ingat Allah? Maka arahkan permohonan itu untuk kesembuhan supaya pengen niat ibadah. Ya Allah, saya pengen sholat lagi. Ya Allah, saya pengen bersihin lagi, pengen tahajud lagi. Mohon ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya tahajud, saya pengen sholat lagi. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan oh yang paling sayang kepada saya. Kalau yang maha penyayang saja tidak menyembuhkan saya, tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti berdoa? Nah, tahu apa yang terjadi? Itu kalimat itu muncul dengan penuh kekuatan, keyakinan dan visi yang benar, memanggil Allah dengan panggilan yang sangat halus, lembut, merasa ke dalam jiwa. Maka jawabannya tidak perlu lama. Fastajabna lahu, fakashafna ma bihi min dhurr, wa atainahu ahlahu wa ma'ahu wa dzikra lil 'alamin. Kami kami singkapkan semua rasa sakit, kami kembalikan semua yang dia rasakan. Biaya obatnya diganti dengan rezeki yang lain, kesulitannya dihilangkan, datangkan dengan yang lebih baik, dan yang paling dasar itu ayat wa dzikra lil 'abidin. Kami jadikan inspirasi, pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Ayub untuk mencari syifa. Masuk ke dalam Maka ini ikhtiar jasad seseorang, syifa, bisa mengobati penyakit fisik seseorang. Lalu sekarang apa terapannya? Karena disebutkan ada ayat-ayat Quran bisa bernafas kan, ada ini yang digugunakan sebagai fikir diantaranya. Apa itu? Tadi saya sampaikan Al-Fatihah. dari bahasa Ya, itu lengkap. Al-Fatihah itu di surah Syaf ya. Surah Syaf itu sepertinya mudah. Silakan buka semua kita lihat. Ya, fadilah surah Al-Fatihah. Kisah pertamanya adalah kisah seorang kepala suku di Arab yang digigit kalajengking Arab pada saat itu. Sudah kena racun dan sulit. Orang semua sudah give up. Ini nggak mungkin.
Ya, apa yang terjadi ditemukan sahabat Nabi setelah singkat diketahui, ditanya ada yang bisa menyembuhkan, mereka berkata Allah yang menyembuhkan. Nabi kami bisa berikhtiar, dipanggil mereka dibacakan Al-Fatihah sekali bacaan tanpa diulang-ulang, tanpa perkataan tertentu, tiba-tiba Syifah disembuhkan karena memberikan hadiah beberapa kambing. Tapi mereka, mohon izin, ibu rektor dan sebagainya, mereka khawatir jadi gratifikasi. Dibawalah kambing itu kepada Nabi, disampaikan, boleh nggak makan dari situ? Jawab Nabinya apa? Dari mana kalian tahu kalau surat itu bisa berfungsi menyembuhkan? Gimana cara baca Al-Fatihahnya? Karena dulu orang sekali baca sembuh, sekarang 1000 kali malah nambah penyakit. Yang salah. Nah, berarti nanti ada terapan lagi ilmu yang lain kan? Nanti ada surah ke-26, ayat 80 bikin Nabi Ibrahim. Biasanya saya perhatikan ini, yang masuk dengan kawan-kawan, saya suka sampaikan kalau ada yang merasa-rasa sambil dipegang, kembalikan kepada Allah, baca wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Kamu Allah menciptakan sifat marah bisa pernah saya amalkan saat undang saya ke Kalimantan, ceramah, tiba-tiba ceramahnya bahkan maghrib, sore hilang suara. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana bisa ada sabar? Begitu sholat, ya kita sama amalkan tadi dengan penuh keyakinan, minta ikhtiar Di juga. sini terjadi penggolakan. Minta ya Allah, Apa kaitannya dengan kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. orang-orang yang tidak bisa mengendalikan sifat Tahu apa yang terjadi? dan tidak Begitu dipanggil maghrib, suara keluar. fujurnya sebagai katalis. Begitu tausiah, keluar sempurna. Pada Isa nyambung, keluar sempurna. Habis ceramah, hilang lagi suara. Hilang lagi suaranya. Supaya disuruh istirahat, gak banyak nanya orang gitu kan. Tapi itu menarik. Dan puncaknya tadi, Quran surah ke-21, ayat 83 sampai dengan 84. Tergantung kasusnya. Kalau di kasusnya misalnya kasus, mohon maaf, yang terkait dengan kehamilan, nanti ada lagi yang lain ayat-ayatnya. Ya. Misal di Quran surah ke-3, ayat 38 sampai 39. Nanti di Quran surah ke-19 menjelang persalinan, dari ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-26. Nanti di Quran pas kalau sudah berkembang janinnya, ada di Quran surah ke-7 misalnya, ayat 189 dengan doanya dan turunan lainnya. Bahkan bisa diamati teman-teman yang di SPOG misalnya, atau di kebidanan, ada nanti ayat-ayat spesifik. Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minunnya, ya ayat 11 sampai 13 itu lengkap sekali. Kita bisa gali sampai ke situ. Itu yang kita maksudkan syifa. Jadi keluarkan ayat-ayatnya, tapi bukan sekedar dibaca, dalami isinya, sehingga paham apa yang harus dilakukan. Karena di sini nanti ada konsep ikhtiar juga. Ikhtiarnya bagaimana, ya secara medisnya seperti apa, dan pertolongan kepada Allah bagaimana. Terakhir Nabi pernah datangi seseorang, dia minta disembuhkan, ya Allah, ya Rasulullah, si fulan sakit, tolong sembuhkan. Kata Nabi, tidak bila tabib, pergi ke dokter. Kata orang ini, Anda kan Nabi, tinggal berdoa disembuhkan. Jawab Nabi sangat elegan. Pertanyaan orang ini bagus, Anda Nabi, berdoa dikabulkan, pasti. Tapi jawab Nabi, sungguh elegan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Jadi Nabi ingin memberikan satu isyarat, Anda tetap ikhtiar. Karena tidak selamanya Nabi akan hidup. Ya, karena itu dokter-dokter mesti belajar. Saya menambahkan dokter-dokter yang bisa belajar dari Quran. Saya harapkan nanti ada dokter mata yang hafal, ya, misalnya ayat-ayat tentang doa, ayat tentang mata, ya, riset tentang ayat-ayat mata, hadis-hadisnya apa, sehingga Anda bisa menerapkan resep-resep yang indah. Ya, aduh, kenapa nih dok, mata saya nih nggak bisa dikontrol nih, sakit. Kenapa? Saya kalau ngelihat tetangga beli kulkas sakit, kan nggak bisa dikasih obat tuh ya. Anda bisa kasih resep, Quran surah sekian, sekian. Nah itu yang banyak kejadian sekarang. Ya, orang matanya sehat tapi tidak bisa membedakan mana miliknya, mana milik orang lain. Demikian juga dengan yang lain. Itulah syifa. Allah Ta'ala a'lam.